yaitu pendahuluan. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Pasar modal merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian dunia saat ini. Perusahaan memanfaatkan pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi sebagai upaya memperkuat posisi keuangannya dan bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintahan melalui perdagangan instrumen keuangan. Fenomena umumnya yaitu harga saham 38 emiten LQ45 yang mengalami penurunan dari tahun 2008 di tahun 2018 dan 46 emiten yang tercatat di BEI menerima penghargaan dari OECD terkait tata kelola perusahaan yang terbaik. Dalam mempertahankan bisnis perusahaan yang selalu bergejolak dan penuh ketidakpastian seperti saat ini, perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik dalam memahami isu corporate governance digunakan perspektif teori agensi. Mekanisme yang dapat diterapkan dalam corporate governance adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fenomena-fenomena hasil analisis skripsi saya. Di sini saya akan memaparkan perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya mengalami penurunan yang berimbas pada return saham yang negatif. Dari keseluruhan saham yang jadi konstituen LQ45, sebanyak 38 saham diantaranya masih turun harga dibandingkan harga saham sebelumnya. Namun demikian, sudah ada 4 saham yang mampu naik harganya, yaitu perusahaan gas negara TBK, Bank Sentral Asia, Sri Rejeki Isman, dan Lipo Karawaci TBK. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan suatu yang lumrah, karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Begitupun sebaliknya, jika harga rendah, maka harga akan turun. Mengutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham suatu perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan. Ini merupakan perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya turun di tahun 2018. Perusahaan dengan nilai return yang terendah adalah PT Bukit Asam Persero Tbk. Perusahaan ini mengalami penurunan harga saham dikarenakan faktor eksternal perusahaan. Dikutip dari investasi.id, penyebab dari anjloknya harga saham dikarenakan pendapatan perusahaan yang stagnan akibat turunnya harga saham batubara dunia. Selain perusahaan Bukit Asam Tbk, beberapa emiten mengalami penurunan harga saham yang disebabkan faktor internal perusahaan yang dikarenakan aksi korporasi perusahaan seperti kebijakan perusahaan yang diambil jajaran manajemen yang berdampak pada hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Penurunan saham pada PT Matahari Store yang returnnya hanya minus 4,31% ini karena kerugian yang disebabkan oleh mataharimall.com. Pihak mataharimall.com merubah strategi bisnisnya mengakibatkan penurunan laba bersih LPPF menjadi 1,9 triliun atau 42% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,9 triliun. LPPF rugi sebesar 769,77 miliar. Ini menyebabkan PT Matahari Store memiliki return saham yang negatif. Dikutip dari tirto.id, perusahaan Matahari Store telah didepak LQ45 karena jumlah saham yang minus. Lalu penurunan harga saham juga terjadi oleh PT Excel Axiata. PT Excel Axiata turun karena adanya pembukuan kerugian pada tahun 2018 sebesar 330 triliun rupiah yang dikarenakan keperluan ekspansi. Lalu penurunan harga saham juga dialami oleh PT Surya Citra Tbk. Laba bersihnya turun di tahun 2015 hingga tahun 2018. Ini disebabkan karena penurunan laba akibat kenaikan beban. Sementara itu harga saham PT Astra International Tbk turun karena kurangnya berinovasi pada produknya. ASI atau ASII tidak pernah berbenah untuk membuat sesuatu produk otomotif yang baru. Lalu terdapat kasus terbaru yang menjerat PT Waskita Karya Persero Tbk. Diberitakan bahwa pihak manajemen perusahaan yang melakukan korporasi anggaran proyek konstruksi fiktif yang mengakibatkan anggaran yang
menghabiskan anggaran sebanyak 202 miliar rupiah. Ini mencerminkan bahwa PT Waskita Karya Persero Tbk memiliki tata kelola perusahaan yang buruk. Dengan tata kelola yang buruk menyebabkan perusahaan dan pihak investor merugi. Selain itu, return saham perusahaan ikut turun. Meskipun harga saham dari 38 emiten tersebut mengalami penurunan, akan tetapi fundamental emiten-emiten tersebut masih tergolong bagus. Namun dengan demikian, kedepannya masih banyak tantangan eksternal untuk bisnis emiten-emiten tersebut. Penurunan return saham diakibatkan dari harga saham yang juga mengalami penurunan. Sebuah perusahaan mungkin saja mengalami return saham yang fluktuatif setiap saat karena berbagai macam faktor baik yang bersifat mikro ataupun makro. Terjadinya fluktuasi tersebut mendapatkan respon dan reaksi yang berbeda dari setiap investor terhadap informasi yang didapatkan di pasar. Apabila seorang investor menginginkan return saham rendah, maka resiko yang akan ditanggung juga akan rendah. Mengingat pentingnya harga saham dalam menentukan besarnya return saham, maka dinamika pertumbuhan harga saham atau return saham merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana implementasi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit pada perusahaan yang termasuk indeks ALKI 45 periode 2015 hingga tahun 2019. Lalu yang kedua, bagaimana implementasi return saham pada perusahaan yang termasuk indeks ALKI 45 periode 2015 hingga tahun 2019. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap return saham secara parsial dan simultan pada perusahaan yang termasuk indeks ALKI 45 periode 2015 hingga tahun 2019. Ini untuk rangka pemikirannya. Yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal dibagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur kepemilikan, dewan komisaris, dan investasi. Struktur kepemilikan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Dewan komisaris dibagi menjadi 2, yaitu dewan direksi dan komite audit. Investasi turun menjadi harga saham dan turun lagi menjadi return saham. Disinilah dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikirannya yaitu pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap return saham. Untuk metode penelitian, sumber datanya dalam penelitian ini yang digunakan adalah data archival, yaitu data sekunder. Lalu jenis datanya penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Teknik analisisnya, metode analisis yang digunakan dalam upaya menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Lalu populasi penelitiannya yaitu populasi 45 perusahaan yang terdaftar pada indeks ALKI 45 dengan laporan keuangan tahun 2015 hingga tahun 2019. Sampelnya, metode penelitian sampel menggunakan metode pervasive sampling dan didapatkan 10 perusahaan yang terdaftar pada indeks ALKI 45 dengan laporan keuangan tahun 2015 hingga tahun 2018. Teknik pengumpulan datanya digunakan dalam penelitian ini yaitu cara dokumentasi. Masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai asimsignya sebesar 0,224 berada di antara 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa model regresi berdistribusi normal. Lalu masuk ke uji autokorelasi. Di sini saya menggunakan uji Durbin-Watson. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,823. Karena nilai Durbin-Watson di antara minus 2 sampai plus 2, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak ada autokorelasi. Lalu masuk ke uji multikolineritas. Dari output tersebut dapat dilihat bahwa nilai VIP kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolineritas dalam data. Lalu masuk ke uji heteroskedastisitas. Scatter plot dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola gelombang, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Masuk ke uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji hipotesis parsial.
Itu untuk uji hipotesis parsial. Masuk ke uji hipotesis simultan. Untuk uji hipotesis simultan dapat disimpulkan bahwa p-value lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,003, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap return saham. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Untuk dari tabel tersebut dapat dilihat nilai R² sebesar 0,626, artinya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, Dewan Komite Audit memberikan pengaruh sebesar 26,2% terhadap return saham, sedangkan sisanya sebesar 3,8% merupakan kontribusi variabel lain selain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan Dewan Komite Audit. Untuk kesimpulannya, terjadi penurunan nilai rata-rata kepemilikan manajerial dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks ALKI 45 selama tahun 2015 hingga tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada beberapa perusahaan tersebut terdapat manajemen perusahaan tidak menanamkan sahamnya. Lalu terjadi fluktuasi nilai rata-rata kepemilikan institusional dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks ALKI 45 selama tahun 2015 hingga tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan nilai kepemilikan institusional pada perusahaan yang termasuk indeks ALKI 45 periode 2015 hingga tahun 2019. Yang ketiga, rata-rata komite audit dari perusahaan yang masuk ke dalam indeks ALKI 45 selama tahun 2015 hingga tahun 2019 tersebut paling banyak dalam satu perusahaan terdapat minimal 3 orang komite audit yang terdiri dari ketua dan anggota komite audit. Lalu yang keempat, terjadi fluktuatif nilai rata-rata return saham dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks ALKI 45 selama tahun 2015 hingga tahun 2019. Rata-rata return saham tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,352 atau 35,2%, sedangkan rata-rata paling rendah terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar minus 0,154 atau minus 15,4%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh Secara parsial, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap return saham. Pada perusahaan yang termasuk indeks ALKI 45, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan kepada return saham. Lalu komite audit juga berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan indeks ALKI 45. Lalu secara simultan, variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap return saham pada perusahaan-perusahaan yang termasuk indeks ALKI 45 periode 2015 hingga tahun 2019. Cukup sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.